Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku mengikuti tradisi Mangokal yang berasal dari Sumatera Utara. Yuk ikutin terus kegiatannya ngapain aja sih? Jadi tradisi Mangokal ini merupakan sebuah tradisi untuk menggali kuburan yang kemudian akan dikuburkan kembali atau dipindahkan kuburannya ke kampung halaman. Sebagai pembukaan kita mengadakan ibadah singkat yang dipimpin oleh pendeta dari gerejaku, dari gereja HKBP. Untuk tamu undangan pun kita nggak ngundang banyak orang, hanya keluarga inti aja. Setelah itu ada proses pembacaan RPP HKBP atau Tata Peraturan di gereja HKBP. Saya pendeta HKBP Immanuel Kelapa Gading kali kuburan Bapak Sintua Peter Daulat Tambunan. Dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Nah, untuk selanjutnya penggalian akan dilanjutkan oleh perwakilan gereja dan juga perwakilan keluarga. Untuk penggalian di sini tuh hanya simbolis saja ya guys. Jadi masing-masing tiap orang menggali atau mencangkul sebanyak 3 kali. Aku juga kurang tahu sih kenapa harus 3 kali. Mungkin karena di adat Batak itu biasanya selalu pakai angka ganjil, yaitu angka 3. Nah, untuk penggalian seluruhnya nanti akan dilaksanakan atau dilakukan oleh tim dari TPU. Penggalian perwakilan dari gereja dan keluarga sudah selesai dan sekarang akan dilanjutkan penggalian oleh tim dari TPU Menteng Pulo. Penggalian makam ini setelah aku hitung-hitung menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 jam. FYI, ternyata 1,5 jam itu termasuk waktu yang cepat loh guys. Aku juga baru tahu ternyata ada juga yang lebih lama dari itu. Karena penggalian ini tuh nggak bisa asal-asalan, harus hati-hati supaya tidak merusak tulang belulang yang sudah rapuh. Ini adalah kain lapisan dari petinya Opung Doli. Ini proses merobeknya pun harus pelan-pelan juga biar nggak merusak pakaian ataupun tulang belulang yang ada di dalamnya. Wah, thank God finally jubah Opung Doli udah ketemu. Ini adalah jubah Sintua yang terakhir kali dipakai di peti. Jubahnya masih lengkap banget, biasanya pun juga masih lengkap banget. Wah, dan puji Tuhan banget, kerangka tengkorak dari Opung Doli udah ketemu. Di sini tengkoraknya juga sudah hancur, tapi masih ada sisanya sedikit. Jadi udah nggak berbentuk tengkorak berbentuk kepala gitu guys. Dan untuk seluruh pakaiannya pun masih lengkap banget, mulai dari jubah Sintua, jas, kemeja, celana, bahkan sampai kaos kakinya pun masih lengkap banget. Setelah itu tulang belulang langsung dibersihkan oleh buru atau dari keluarga anak-anak perempuan Opung Doli. Di sini pencuciannya kita nggak menggunakan kunyit, daun jeruk ataupun ramuan lainnya karena nggak diperbolehkan oleh gereja. Jadi kita hanya menggunakan alkohol aja biar steril dan juga bersih. FYI, tulang belulang yang udah dibersihkan dengan alkohol itu langsung jadi steril dan bersih loh guys. Jadi nggak ada bau sama sekali. Ini papa, papi, dan adik-adik aku lagi bantu nyuciin tulang-tulang opung. Mereka teliti banget loh by the way. Dari tradisi ini aku belajar banget satu hal, bahwa kita sebagai manusia itu benar-benar gak ada apa-apanya di dunia ini. Oh, ujung-ujungnya setelah kita meninggal kita akan kembali ke tanah. So, selama kita hidup gak ada gunanya menurut aku sebuah kesombongan, merasa hebat. Karena kita semua itu sama aja sebagai manusia. Sehebat-hebatnya kita, setelah kita meninggal pun kita akan kembali ke tanah lagi. Dan menurutku hal ini yang semua orang perlu sadari dan perlu tahu, agar kita bisa lebih lagi memanfaatkan waktu kita selama kita masih hidup untuk menjadi berguna dan juga menjadi berkat bagi banyak orang.
Oke, back to the topic. Untuk tulang-tulang yang sudah dibersihkan sebelumnya akan kita bungkus dengan kain putih atau mungkin biasa disebut kain kafan ya, dan diikat supaya menjadi rapi saat dimasukkan ke dalam peti. Selanjutnya tulang belulang diserahkan ke tulang hotahayan atau om dari opung doli aku. Setelah itu tulang belulang diletakkan ke dalam peti yang sudah disiapkan. Menurutku adat Batak itu sangat unik karena peran tulang atau om itu memiliki peran yang sangat penting. Contohnya saat kita baru lahir, tulanglah yang menyambut berenya atau ponakannya dengan cara digendong. Dan bahkan saat meninggal pun tulang juga yang melepas perpisahan. Sebelum peti ditutup, mama kasih minyak wangi ke dalam peti karena semasa hidupnya opung itu selalu wangi banget karena suka pakai minyak wangi. Setelah itu peti ditutup dan siap dibawa ke Balige Baruara via darat loh. Kalian mau tahu nggak kelanjutan kami membawa tulang-tulang opung doli melalui Trans Sumatera? Saksikan terus ya perjalanan kami di video selanjutnya. Bye!